Lantas apa yang sebenarnya menyebabkan keluarga mengambil keputusan mencabut permohonan banding atas vonis Basuki Cahayapurnama? Untuk membahasnya lebih mendalam, saat ini kita sudah bergabung dengan adik kandung sekaligus pengacara Ahok, Vivi Leti Indra. Selamat malam, Bu Vivi. Selamat malam, Mbak. Bu Vivi, saya lihat tadi Anda juga sangat emosional ketika mendampingi Bu Vero. Tentu ini bukan keputusan yang mudah karena kalau kemudian tidak banding kan secara yuridis Pak Ahok mengaku bersalah, Bu Vivi. Saya pikir kebenaran hakiki itu bukan terletak di dalam proses hukum itu sendiri sekarang. Karena kalau kita mau jujur dari sejak awal, ini adalah trial by the mob. Tekanan massa yang begitu kuat, walaupun sebetulnya tidak ada penistaan agama, tidak ada penodaan agama di situ. Tetapi BTP itu bicara tentang konstitusi, tentang hak konstitusi di mana setiap anak bangsa yang berlaku di hukum kita adalah bahwa semua orang apapun agamanya itu berhak untuk dipilih dan memilih. Dan itu yang sepertinya yang beliau utarakan, makanya dia mulai dengan pilkada kan dimajuin nih gitu. Jadi sebetulnya sama aja seperti kita bicara tentang KUHP. KUHP tidak mengenal potong tangan misalnya. Jadi seperti itu, dia tidak pernah ada niat, tindakan atau apapun untuk menodai agama ataupun menista satu agama. Nah ini semua kan terjadi karena konspirasi politik yang tinggi. Nah apa yang terjadi kemudian semua bergulir demikian, di persidangan juga terbukti sudah orang-orang di Kepulauan Seribu tidak ada satupun yang tersinggung, marah atau merasa dihina, diolok-olok atau apapun. Semua saksi fakta maupun saksi ahli dari pihak BTP itu tidak ada satupun yang dipertimbangkan. Ya, jadi bagaimana kita bisa untuk berkata bahwa oh kalau seperti itu berarti dia sudah dinyatakan bersalah, ini diterima. Kebenaran itu nanti sejarah akan membuktikan. Kebenaran akan tetap benar, kesalahan akan tetap salah. Satu hari nanti, waktu itu akan menentukan bahwa kebenaran kita yang paling hakiki, keadilan yang paling hakiki itu memang tidak semuanya harus melalui pengadilan. Akhirnya hati nurani lah yang akan berbicara. Kebenaran itu sendiri yang akan dimunculkan. Bu Vivi, dengan banyak simpatisan bahkan menjadi sorotan internasional, ada bagian HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan ada parlemen di negara lain yang kemudian memberikan atau concern terhadap kasus Ahok, kasus kakak Anda. Apakah memang semua pertimbangan itu diambil karena ketakutan Ahok atau Pak Ahok untuk jadi korban politik lagi? Gitu, Bu Vivi? Saya rasa mungkin kita semua sudah mendengar surat Pak Ahok yang dibacakan oleh Ibu Veronica ya. Di dalam pembacaan surat itu jelas sekali bahwa isi niat hati seorang Ahok itu dicurahkan di situ. Jadi alasan untuk melakukan pencabutan banding itu sudah diterangkan dan dijelaskan dengan cukup clear di dalam surat beliau. Jadi untuk kebaikan semua orang sebetulnya intinya. Ya, dan kalau kita lihat dunia, bahkan sampai semua anak bangsa merasa terganggu hati nuraninya. Ini keadilan di mana? Kalau seandainya semua pihak mau jujur, Pak Ahok ini korban. Ini terjadi kriminalisasi dan dipaksakan satu kasus terhadap seorang BTP. Dan itu sebabnya mengapa begitu banyak sekali silent majority yang tadinya diam sedang bersuara. Karena mereka juga merasa apa yang terjadi kalau ini terjadi dengan saudara saya, anak-anak saya, atau orang tua saya. Jadi semua orang akhirnya bisa menepukkan dirinya melihat bahwa Bu Vivi, kita ini bangsa Indonesia loh, kita ini NKRI, kita ini punya Pancasila, kita ini punya konstitusi.
Di mana letak kesalahan seorang BTP? Nggak ada. Itu kemudian ada berbagai perspektif untuk melihat itu, ada perspektif yuridis dan juga perspektif politik yang kemudian Bu Vivi, ya kami baca suratnya secara lengkap dilansir oleh banyak media. Ini intinya adalah untuk kebaikan lebih baik Jakarta yang lebih aman, lebih tertib untuk kemudian menghindari konsekuensi-konsekuensi atau implikasi negatif dari banyak hal ketika prosesnya dilanjutkan ke banding. Namun saya harus tanyakan ini Bu Vivi, bahwa kemudian ada pro dan kontra. Iya, bagi mereka yang mendukung Ahok, tapi ada juga suara-suara kontra yang mengatakan bahwa cabut banding ini hanya untuk pencitraan aja deh. Betul? Mbak, kalau mau jujur, BTP itu bukan orang yang suka pencitraan. Dia doesn't care about pencitraan. Kalau dia care about pencitraan, dia nggak akan ngomong seperti sekarang lah, ngomong apa adanya lah, apa yang di otak dia, di hati dia, di mulut dia sama lah keluarnya. Dia akan ngomong baik-baik aja. Ternyata di bangsa ini lebih suka orang yang ngomongnya manis-manis, ya, daripada orang yang jujur, yang terus terang, tapi melakukan banyak hal untuk Jakarta. Pilihan di mana? Kami keluarga tidak pernah diajarkan untuk berpura-pura untuk pencitraan. Dulu orang kirim bunga dianggap pencitraan. Yang kirim bunga siapa? Kita yang dituduh kirim bunga. Orang bikin lilin pencitraan. Bagaimana kami bisa mengatur satu dunia lakukan ini, Mbak? Coba, yang ngomong itu nggak akan habis-habisnya. Mereka selalu bisa ngomong apapun saja yang mereka mau ngomong. Tentu akan ada selalu pro dan kontra ya Bu Vivi. Selalu ada kontra, pro dan kontra. Bahkan kita nggak bisa melarang siapapun untuk pro dan kontra. Tinggal kita balik lagi ke hati nurani kita. Orang yang membenci dari awal, mau bikin baik kayak apapun, dia akan tetap membenci. Makanya Pak Ahok bilang, baiklah kita, kalau kita orang beriman, baiklah kita mencintai, baiklah kita mengasihi. Bu Vivi, kalau baca suratnya lengkap, tujuannya bagus sekali. Jadi tujuan kami untuk meminta kembali keterangan atau kemudian menghadirkan Bu Vivi malam ini untuk kemudian kita sama-sama doakan tujuan dari apa yang telah dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama dengan mencabut banding bisa kemudian terwujud menjadikan Jakarta jauh lebih damai dan semoga juga Indonesia kembali terajut begitu ya Bu Vivi, kita harapkan bersama. Vivi Leti Indra, pengacara sekaligus adik kandung Basuki Cahayapurnama, terima kasih sudah hadir di Kompas Malam.